Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Berita Indonesia Terkini. Selalu dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share. Oh iya, jangan lupa tekan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi saat kami memberikan berita-berita terbaru, terpercaya, dan teraktual. Terima kasih. Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat, Ferdy Sambo, sempat menyalami seorang pria saat berjalan menuju ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambo menjalani sidang dengan agenda pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas eksepsi kuasa hukum hari ini, Kamis, 20 Oktober 2022. Kuasa hukum Sambo, Arman Hanis, mengatakan pria tersebut adalah seorang teman lama Sambo. Dia tak menjelaskan identitas pria tersebut dan juga sudah berapa lama keduanya berteman. Oh, itu teman lama beliau sudah seperti saudara. Itu bukan polisi. Jelas itu tidak ditemui hanya teman lama yang datang nonton sidang karena simpati sama beliau, kata Arman. Arman mengaku lupa dengan nama pria tersebut. Dia juga menyatakan Sambo tak pernah menceritakan seberapa jauh hubungan mereka. Adegan pertemuan itu terjadi ketika Ferdy Sambo berjalan melewati ruang tunggu dengan kawalan personel Brimob. Saat itu ia mengenakan batik coklat gelap dengan rompi merah tahanan kejaksaan bernomor 01. Ketika melihat rekan lamanya yang menggunakan jaket hitam tengah berdiri, Sambo pun langsung mengangkat tangannya. Dia kemudian menyalami pria berkacamata itu meskipun tangannya terborgol dan memegang sebuah buku catatan kecil berwarna hitam. Tanggapan JPU atas eksepsi Ferdy Sambo. Dalam sidang hari ini, JPU meminta Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menolak eksepsi Ferdy Sambo dan kuasa hukumnya. Mereka meminta Majelis Hukum untuk meneruskan sidang ke tahap pemeriksaan saksi dan bukti. Maka penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum Ferdy Sambo, kata JPU Rudi Irmawan saat membacakan tanggapan atas eksepsi tersebut. Menurut JPU, penasihat hukum Ferdy Sambo tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga JPU mengesampingkan eksepsi atau nota keberatan terdakwa Ferdy Sambo. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum Ferdy Sambo, yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara, ujar JPU. Selain itu, JPU juga meminta Majelis Hakim menerima surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena telah memenuhi unsur formil dan material, dan pemeriksaan terdakwa Ferdy Sambo tetap dilanjutkan. Kami juga memohon Majelis Hakim untuk menyatakan Ferdy Sambo tetap berada dalam tahanan, kata JPU. Selepas sidang, tim kuasa hukum Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo menilai tanggapan Jaksa Penuntut Umum, JPU, terhadap eksepsinya tidak menguraikan secara jelas peristiwa pidana yang terjadi. Koordinator kuasa hukum terdakwa, Arman Hanis, mengatakan JPU hanya menanggapi secara formil eksepsi terdakwa sebelumnya. Padahal, kata Arman, surat dakwaan harus disusun secara cermat dan jelas. Rangkaian atau urutan peristiwa harus betul-betul dirangkaikan sehingga apa yang menjadi perbuatan pidana oleh masing-masing terdakwa bisa kelihatan, kata Arman Hanis usai sidang pembacaan tanggapan JPU atas eksepsi terdakwa, Kamis, 20 Oktober 2022. Menurut tim kuasa hukum, Jaksa Penuntut Umum tidak konsisten dalam menyusun rangkaian peristiwa yang tercantum dalam dakwaan, termasuk tidak menjelaskan uraian peristiwanya secara utuh. Dakwaan Jaksa. Ferdy Sambo dijerat dengan 2 dakwaan, yakni terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan obstruction of justice atau upaya merintangi penyidikan kasus pembunuhan tersebut. Pada dakwaan pertama, Jaksa menjerat Sambo dengan pasal 340 subsidiar pasal 338 Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Sambo dianggap menyusun rencana pembunuhan Yosua di lantai 3 rumah pribadinya di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Jaksa menilai rencana pembunuhan itu disusun Sambo dengan memerintahkan Bribka Riki Rizal dan Badara E alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak Yosua, tetapi hanya Barada E yang menyanggupi perintah tersebut. Selain itu, Jaksa juga menilai Sambo membuat skenario agar istrinya, Putri Chandrawati, melakukan isolasi mandiri di rumah dinasnya yang terletak di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan.
Dalam isolasi mandiri itu, menurut dakwaan jaksa, Putri mengajak Yosua, Ricky, Richard dan Kuatmaruf. Setelah itu, Sambo juga didakwa memerintahkan Baradae untuk menembak Yosua di rumah Duren 3. Sambo bahkan disebut ikut melepaskan satu tembakan ke arah kepala yang membuat Yosua akhirnya meregang nyawa. Sementara dalam kasus obstruction of justice, Sambo dijerat dengan pasal 49 Yungto pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UITE, Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP subsidiar dan subsidiar pasal 48 ayat 1, Yungto pasal 32 ayat 1, UITE Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Jaksa juga menjerat Sambo dengan pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1, kedua KUHP Jo pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam dakwaan kedua ini, Ferdi Sambo disebut berperan dalam upaya penghilangan alat bukti berupa rekaman CCTV di sekitar rumah dinasnya yang menjadi lokasi pembunuhan Brigadir J. Menurut dakwaan jaksa, hal itu terlihat dari sejumlah perintah yang Sambo berikan kepada para anak buahnya seperti Brigjen Hendra Kurniawan dan AKBP Arif Rahman Arifin.